Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Feby Ayu Syaharani dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan membahas tentang hubungan momentum impuls dengan social distancing. Yang akan kita bahas adalah 1. Pengertian momentum, kedua, pengertian impuls, ketiga, pengertian social distancing, dan yang keempat, hubungan momentum impuls dengan social distancing. Pertama, pengertian momentum. Momentum merupakan istilah fisika mengacu pada kuantitas gerak dan massa yang dimiliki suatu objek. Definisi momentum diartikan sebagai besaran yang dihasilkan dari perkalian antara besaran skalar massa benda dengan besaran vektor kecepatan geraknya. Di sini terdapat rumus momentum, yaitu P sama dengan M dikali V, di mana P sama dengan momentum dengan satuan massa kilogram meter per second, M sama dengan massa dengan satuan kilogram, V sama dengan kecepatan dengan satuan meter per second. Di gambar sebelahnya juga terdapat rumus segitiga, yaitu di mana kita dapat mencari M dengan cara membagi P dengan V, dan dapat juga kita mencari V dengan cara membagi P dan M. Sama juga kalau misalnya kita mencari P, M dikali V. Pengertian impuls. Impuls adalah besaran dari hasil kali antara gaya atau vektor dengan selang waktu gaya tersebut bekerja atau skalar. Jadi, impuls berkaitan erat dengan arah. Impuls digunakan untuk menambah, mengurangi, dan mengubah arah momentum dalam satuan waktu. Impuls dapat dirumuskan sebagai hasil perkalian gaya dengan interval waktu. Di sini kita juga mempunyai rumus impuls, yaitu I sama dengan F dikali delta T. Dengan I sama dengan impuls dengan satuan Ns, F sama dengan gaya impulsif dengan satuan N, delta T sama dengan perubahan waktu, yaitu T2 dikurang T1. Teorema impuls momentum. Jika sebuah gaya total bekerja pada sebuah benda, impuls dari gaya total tersebut sebanding dengan perubahan momentum dari benda, di mana kita dapat mengambil intinya, yaitu impuls sama dengan perubahan momentum. Contoh kegiatan momentum dan impuls. Momentum, contoh kegiatannya ada A. Momentum dari motor yang bergerak, B. Bola yang menggelinding, C. Kelereng yang bergerak, D. Orang yang sedang berlari. Impuls, contoh kegiatannya ada A. Menendang bola untuk membuat bola menggelinding, B. Mengerem dan mempercepat motor, C. Saat bola basket dipantulkan, dan D. Saat memukul bola voli. Pengertian social distancing. Social distancing atau menjaga jarak adalah serangkaian tindakan pengendalian infeksi non-farmasi yang dimaksudkan untuk menghentikan atau memperlambat penyebaran penyakit menular. Tujuan dari pembatasan sosial adalah untuk mengurangi kemungkinan kontak antara orang terinfeksi dan orang lain yang tidak terinfeksi, sehingga kita dapat meminimalkan penularan penyakit, morbiditas, dan terutama yaitu kematian. Hubungan antara momentum, impuls, dengan social distancing. Nah, kita masuk ke bab yang utamanya nih. Di sini, impuls kita ibaratkan sebagai self-quarantine, dan momentum kita ibaratkan sebagai banyaknya penularan. Hubungan ini berkaitan dengan social distancing, di mana self-quarantine dapat mengurangi resiko penularan atas orang yang memiliki gejala sakit walaupun belum dinyatakan positif terinfeksi COVID-19. Sehingga orang yang sehat tidak beresiko ikut terpapar virus tersebut. Dengan adanya self-quarantine, maka kita juga otomatis menjalankan social distancing, di mana ini berkaitan dengan teorema impuls momentum yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya.
Dimana ketika kita melakukan self quarantine, sama saja kita mengurangi jumlah banyaknya penularan yang kemungkinan akan terjadi jika kita tidak melakukan self quarantine ini. Di sini ada beberapa cara agar kita dapat terhindar dari penularan virus. Yang pertama, kita harus rajin cuci tangan, karena ketika kita menyentuh sesuatu atau benda apapun, kita tidak mengetahui apakah benda tersebut kotor atau mengandung bakteri atau virus yang tidak kita ketahui ketika kita memegang benda tersebut, sehingga kita wajib sekali untuk melakukan cuci tangan. Yang kedua, menggunakan masker ketika keluar. Ini sangat dianjurkan oleh pemerintah karena dia juga dapat mencegah kita dari virus. Yang ketiga, menutup mulut ketika bersin dan batuk. Nah, ini penting sekali. Karena apa? Ketika kita bersin dan batuk, kita mengeluarkan cairan atau droplets. Dan ketika kita tidak menutup mulut kita ketika bersin dan batuk, maka cairan atau droplets tersebut dapat mengenai orang yang di sekitar kita. Sedangkan kita tidak tahu apakah kita terinfeksi virus atau sebagainya. Jadi sangat penting untuk menutup mulut kita ketika bersin dan batuk. Menghindari kontak langsung. Ini sama saja dengan social distancing. Kalau misal kita tidak mempunyai kepentingan yang sangat mendesak, sangat dianjurkan untuk kita tetap berada di rumah, karena sama saja itu kita mengurangi kontak dengan orang lain yang kemungkinan sudah terinfeksi dengan virus. Makan makanan yang sehat nih, yang terakhir. Ketika kita memakan makanan yang sehat, dalam tubuh kita, imun kita menjadi kuat. Dan imun yang kuat dapat mencegah kita dari masuknya virus ke tubuh kita. Yang dapat saya sampaikan, mohon maaf jika informasinya kurang atau sulit dimengerti. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.